Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 11 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 43 sampai dengan ayat 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menggabungkan dua perikopa menjadi satu, yakni tentang pohon dan buahnya, lalu tentang dua macam dasar. Namun demikian, kedua tema itu merupakan suatu kesatuan yang akan semakin indah jika kita renungkan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai ilustrasi, ada sebuah cerita namun kisah ini fiktif atau khayalan belaka. Suatu ketika ada seorang ibu yang berprofesi sebagai pencopet, hamil, dan akhirnya melahirkan. Karena belum bisa membawa pulang sang bayi, ibu itu menitipkan bayinya di BKIA, supaya bayinya dirawat bersama dengan bayi-bayi yang lain. Suatu ketika, ibu itu datang dan menengok bayinya. Ketika ia masuk di ruang bayi, ternyata ada banyak bayi yang seusia anaknya. Ibu itu tidak mengenali bayinya. Ia menjadi bingung bagaimana cara menemukan bayinya. Tiba-tiba ia mengambil dompetnya, ia mendatangi bayi-bayi itu satu persatu sambil mengulurkan dompetnya. Tidak lama kemudian, ada satu bayi yang merebut dompet itu. Sang ibu itu berkata lega, "Nah, ini pasti anak saya." Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal kisah sederhana tadi dengan jelas menunjukkan bahwa kelakuan ibunya ternyata diturunkan kepada anaknya, meskipun itu hanya kisah fiktif. Seperti kita mengerti, hati merupakan pusat pemikiran, kemauan, dan segala keputusan. Karena itu perbendaharaan hati seseorang menentukan buah macam apa yang dihasilkannya. Buah merupakan lambang tindakan baik atau buruk. Pohon yang tidak baik adalah guru-guru palsu, sehingga apa yang diucapkan mulut merujuk pada tugas menjadi guru. Saudara-saudara yang terkasih, seorang murid yang mempunyai perbendaharaan hati yang baik pasti akan mengajarkan yang baik pula kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sebaliknya, murid yang perbendaharaan hatinya tidak baik, pastinya juga apa yang diajarkannya tidak sama kualitasnya dengan murid yang perbendaharaan hatinya baik. Dengan kata lain, murid yang injili tentu akan menghasilkan buah yang injili juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kualitas seorang murid tentu saja dilihat dari buahnya. Namun buah itu ditentukan dari kualitas isi hatinya. Murid yang sejati senantiasa mengisi ruang hatinya dengan perbendaharaan yang berkualitas.
Murid yang berkualitas adalah seperti prajurit yang siap kapan saja bertempur di medan perang. Murid seperti itu sama dengan orang yang selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Sedangkan murid yang mengisi hatinya dengan perbendaharaan buruk sama dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Ia bagaikan seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka pertanyaan reflektif yang hendaknya kita renungkan, saudara-saudari yang terkasih, adalah mau mempunyai kualitas macam apa kita sekarang? Apakah mau mendirikan rumah di atas pasir atau di atas pondasi batu? Tentunya semuanya ini kembali kepada kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengajari murid-murid-Mu dengan teladan hidup yang membuahkan kebaikan, bahkan membuahkan keselamatan. Ajarilah aku untuk memenuhi hatiku dengan sabda dan ajaran-Mu. Mampukanlah aku untuk melaksanakan sabda-sabda-Mu dalam tindakanku sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.